Bung Rocky udah menyampaikan bahwa ada kemungkinan yang buka G20 nanti bisa aja bukan Jokowi lagi. Itu mungkin sangat menarik ya. Jadi saya dalam tulisan saya yang diterbitkan oleh RM Online tadi, yang di print out di sini, itu melihat kerentanan Indonesia dalam geopolitik internasional saat ini dalam perang dingin 2.0 ini. Teman-teman sekalian ya, forum ini harusnya bisa menjadi forum sentral dari renungan Andi Arief di Lampung itu. Karena Andi Arief di Lampung sudah menyebarkan renungan dia bahwa elit-elit yang ada di partai-partai politik sekarang hanya berpikir as usual. Padahal Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika, sudah memarahi Sri Mulyani. Sri Mulyani, otak lu pakai ini, nggak ada lagi bicara bisnis as usual. Itu udah dimarahin. Kita nggak ada lagi Indonesia ini masuk pada bisnis seperti biasanya, nggak ada. Indonesia ini dalam potret geopolitik sekarang ini sudah hampir seperti istilah Jeffrey Winters itu, ya, silap-silap kita ini cuman orang berenang di antara ikan hiu. Ya, kalau teman-teman baca lihat tontonan dari Profesor Jeffrey Winters, itu kan Jokowi digambarkan seperti orang yang berenang di antara ikan hiu, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini Indonesia dalam geopolitik juga saat ini ada di posisi itu. Inilah yang penting buat kita pada pertemuan saat ini yang dihadiri oleh tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia di luar sistem formal. Ya, ini berpikir serius. Ya, nanti Teguh akan bicara bagaimana dia ketika memposting pertemuannya dengan duta besar Rusia dan duta besar Ukraina, ya, di media sosialnya Teguh langsung dikomplain oleh duta besar Ukraina karena duta besar Ukraina menganggap Rusia itu sebagai binatang. Iya, tadi kan cerita di belakang tadi sedikit. Nah, maksud saya artinya nanti ini akan kita gambarkan. Situasi udah tidak baik-baik saja. Perang sudah dimulai. Ya, harga-harga komoditas dunia sudah naik. Energi naik. Jerman meningkatkan anggaran pertahanannya 2 kali lipat. Negara-negara lain juga seperti itu. Tidak ada lagi anggaran-anggaran yang bisa disumbangkan untuk negara-negara miskin seperti Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan setelah masa pandemi. Jadi kita harus serius karena kita tidak bisa membiarkan negara ini dipimpin oleh orang yang menurut Menko Polhukam, ya, resmi ya, Menko Polhukam resmi itu yang sekarang resmi, yang menurut dia ini pemimpin lemah sampai 2024. Jadi Mahfud MD sudah mengatakan pemimpin Indonesia sekarang adalah pemimpin yang lemah sampai 2024 dan dibutuhkan adalah pemimpin yang kuat. Ya, kata Mahfud MD, kalau di Amerika Latin situasi sekarang membutuhkan kudeta. Nah, kita nggak tahu apakah situasi ini mengantarkan jangka pendek ini ada perubahan besar-besaran di Indonesia dalam jangka pendek. Tapi menurut saya pasti ada, karena apa? Karena tekanan itu begitu besar. Ya, kita membutuhkan anggaran, insya Allah nanti mungkin Bang Faisal Basri akan menceritakan bagaimana kemampuan ekonomi kita, ya, untuk membiayai ekonomi ini dengan 1.000 triliun yang tidak boleh cetak lagi tahun depan. Kemudian kalau Amerika mencari menarik grantnya 60 miliar dolar uang dia yang sebagai penjamin dolar di BI, itu akan berapa dolar besok? Kalau Amerika tersinggung, kalau Janet Yellen tersinggung dengan Amerika yang dalam situasi begini masih menunjukkan netralitas terhadap posisi internasional. Nah, ini mungkin waktunya sangat dekat. Kita pemimpin-pemimpin yang di luar sistem munafik, pemimpin munafik pencitraan gorong-gorong ini harus bersatu. Nah, kita melihat cukup bagus kemarin ya waktu saya diundang teman-teman 98 Masinton Pasar Ibu CS buka bersama dan ada orasi-orasi. Ternyata mereka teman-teman yang dulu pro Jokowi sekarang lebih anti Jokowi daripada saya. Di forum itu bahkan mereka minta terang-terangan turunkan Jokowi. Bahkan Masinton Pasar Ibu mengatakan kalau ketemu lagi ke depan, kata Masinton, calon-calon pemimpin yang ada di gorong-gorong, sebelum kepalanya muncul, injak kepalanya, kata Masinton.
Itu Masinton yang bicara, bukan saya. Iya, maksudnya sekarang Jokowi jangan dulu, dia bilang udah ini. Tapi artinya dia nggak ingin lagi ke depan itu ya muncul pemimpin-pemimpin yang main pencitraan-pencitraan. Karena apa? Karena bangsa ini harus diselamatkan. Kalau Anda membayangkan Indonesia tahun 45, kita yang menyelamatkan itu. Ya, bukan orang-orang yang sudah senang dengan Belanda, senang dengan oligarki Belanda. Ini sama aja sebenarnya. Dulu VOC, sekarang oligarki yang kita sebut oligarki. Dan alhamdulillah semua bangsa Indonesia sekarang sudah sepakat mengusir oligarki itu dari negara, dari kekuasaan politik. Ini tinggal kita bagaimana mencari resolusi dari pertemuan ini. Ya harapan saya ada resolusi. Satu, misalkan bayangan saya, kita mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Kenapa? Karena kita juga mengutuk Israel menginvasi Palestina. Ini sama di mata saya. Bisa nggak ini menjadi semacam suatu kesepakatan? Nah, kedua, misalkan kita meminta Jokowi ini harus mengundang kelompok-kelompok di luar partai-partai dan lain itu untuk berembuk. Jadi harus ada majelis nasional ya untuk membicarakan nasib bangsa ke depan. Yang ketiga, bagaimana dibentuk tim kerja untuk menyelamatkan ekonomi dalam jangka pendek. Itu mungkin resolusi-resolusi yang saya bayangkan melihat situasi geopolitik yang tekanannya begitu besar saat ini. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Saya pikir mungkin Ferry bisa memimpin jalannya. Usman Hamid tadi di belakang ya. Usman Hamid di sini ada teman-teman yang ini, Agustin Pulungan, dia ini dulu di HKTI. Ya, kemudian Usman Hamid, kemudian di sini ada tokoh senior wartawan yang dipenjara sama saya sama Jumhur, Jaim Saidi. Ini Bang Jaim ya. Pas Kairianto baru keluar penjara nih, Jaim Saidi. Iya, Jaim Saidi baru keluar penjara. Baru ini di penjara tanpa salah, keputusan vonisnya bebas. Ada Pasca, ada Bang Aryadi ya, tokoh-tokoh lain semua. Di sini Bursa udah pasti dari tadi duluan daripada lu. Di sini. Ya. Ya. Ya, satu lagi tadi selain yang diomongkan Rocky tadi ya, memang menarik karena Amerika merilis soal soal pelanggaran hak asasi yang juga saya quote di sini ya, baik yang sifatnya regional Papua, kemudian Amerika yang kita tidak bayangkan tiba-tiba menyinggung soal unlawful killing. Yang kita menganggap Amerika tadinya berpikir dia menjaga jarak dengan ekstremis Islam, quote unquote, tapi sekarang malah dia yang mengangkat itu. Nah, kemudian penangkapan Jumhur Hidayat tentu, nah ini nanti Ustaz Hamid harus jelaskan kenapa saya tuh kira-kira Amerika kok nggak masukin nama saya gitu, kok Jumhur masuk, nah ini penting juga. Ah, Jumhur masuk namanya, saya nggak masuk, padahal enggak sama, kalau agen nggak perlu dimasukin. ah, nggak perlu. Iya silakan, Bung Usman.